Assalamualaikum, selamat siang. Bagaimana anak-anak, kabar baik? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita, pertemuan kita pada hari ini, kita akan melalui doa. Ketua kelas? Mari teman sebelum kita mulai pembelajaran dan kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Berdiri siap. Beri salam kepada Bapak Guru. Selamat siang Bapak Guru. Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat siang untuk kita semuanya. Bagaimana keadaan kalian? Sehat-sehat semua? Sehat. Oke. Tidak ada yang sakit ya? Ya, oke. Sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita, Pak Guru absen dulu ya. Oke. Perhatikan anak-anak. Lisa. Hadir. Adisa. Izin. Kalau yang sakit berarti harus berobat ya. Kemudian harus dibuat surat keterangan sakit. Yang izin pun juga harus buat surat keterangan izin, dikasih ke wali kelas dan ke sekolah Pak Guru yang akan mengajar di kelasnya. Oke. Kita lanjut dengan bisa menyanyi ya? Bisa. Semangat ya? Semangat. Ayo, kalau begitu kita menyanyi. Kalau bisa berdiri sebentar saja. Kita menyanyi lagu wajib nasional. Lagu apa yang kita nyanyi? Sorak-sorak bergembira. Semangat semua ya? Oke, kita mulai. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita untuk selama-lamanya. Oke, tepuk tangan semuanya. Indonesia merdeka, merdeka. Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Tepuk tangan. Oke, semangat ya. Oke, lanjutnya Pak Guru akan menanyakan terkait dengan materi-materi pembelajaran kita sebelumnya. Kalian pernah di kelas 1 sudah belajar mengenai persebaran flora dan fauna. Tetapi di kelas 1-nya materinya terkaitan dengan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Faktor edafik. Faktor edafik itu apa? Kata lainnya? Pemahaman yang lainnya? Yang berhubungan dengan kehidupan manusia dan tumbuhan. Yang kita ada di atas permukaan bumi, bagiannya? Nah, tanah ini kalau saja tumbuhan kita tanam di atas batu-batu, tumbuh tidak? Tidak. Harus ada tanah. Sulawesi. Kemudian ini Halmahera, Ambon atau Maluku. Kemudian ini Pulau Papua. Oke. Inilah adalah peta Indonesia. Oke.
Kemudian berdasarkan, coba ke bawah, paparan Sunda. Lewat dulu, ke bawah. Oke, kita akan menyimak terkait dengan video yang ada dulu. Oke, putar videonya. Video yang ini, ya. Oke, perhatikan ya, kita amati video, kemudian amati dia. Ya, ini tadi ya, paparan Sunda yang dibagikan oleh Alfred Rasul Walsh. Jadi di sini, oke, coba tahan dulu. Oke, tahan. Alfred Rasul Walsh membagikan wilayah, yaitu wilayah Indonesia bagian barat. Barat ya, Wallace. Atau yang biasa disebutkan garis Wallace. Ini barat ya. Oke. Ini wilayah. Oke, pembagian wilayah ya. Kita bagi dulu. Wilayah Indonesia bagian barat. Oke. Wilayah Indonesia bagian barat, kemudian wilayah Indonesia bagian tengah dulu. Oke, timur ya, timur. Oke, kita tulis sini, timur. Wilayah Indonesia bagian timur. Oke, ini timur. Kemudian wilayah Indonesia bagian tengah. Oke. Wilayah timur, kemudian wilayah tengah dan wilayah barat. Pembagian zona berdasarkan garis Wallace, yaitu dibagi di bagian barat. Sudah amati video tadi ya. Jadi persebaran flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang dari Papua, wilayah Indonesia Timur hingga ke wilayah Indonesia Barat. Persebaran flora dan fauna di dalamnya berdasarkan pembagian zona atau paparan Sahul dan paparan Sunda. Lanjut. Oke, sudah, kelembapan udara pengertiannya pun juga kita sudah bahas. Kemudian lanjutnya, ya angin. Angin itu apa? Angin adalah udara yang bergerakkan. Udara yang bergerak dari tempat atau tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Oke, lanjut. Dengan pembahasan materi kita yang dari awal hingga dengan kita sudah mengamati video dengan tontonan tadi, maka kita akan bahas mengenai pembelajaran kita yang tadi dalam bentuk kelompok ya. Pak Guru akan membagikan LKPD, lembaran kerja kalian, dan kalian nanti akan menjawab ya sesuai dengan pertanyaan yang ada di dalam lembar kelompok masing-masing. Ada lembaran-lembaran kelompok yang ada, baca. Sebelum mengisi, kalian membacakan petunjuk yang ada di lembar kerjanya kalian. Ada tugasnya di situ. Kelompok kalian, kelompok 1 berarti ini kelompok berapa ini? 3. Ini kelompok berapa? 2. Kelompok berapa itu? 4. Kelompok 1. 1.
Berarti kelompok 1, Dua. 2, 3 ya? 3, ini kelompok? Oke. Kemudian ini gambar ya. Gambar fauna sudah dapat? Satu lagi. Oke. Kemudian ini lagi. Oke. Ini lagi. Coba kasih ke teman kelompok lainnya. Kemudian ini lagi. Kemudian oke. Kelompok yang ini sudah? Belum? Pak Guru akan membagikan sesuai dengan wilayahnya ya. Yang tadi Pak Guru sudah jelasin. Ya toh? Kemudian ini Indonesia bagian tengah. Tengah di sinilah. Ya, di sini saja. Oke, ini ya. Begini petunjuk pekerjaannya yang tadi sudah dibaca. Kalian ambil faunanya apa? Nama spesies atau jenis fauna apa yang kamu ambil? Cendrawasih. Cendrawasih. Oke, mana cendrawasih? Ada tadi di sini cendrawasih. Dat badan. Ini cendrawasih. Ini apa ya? Oke. Ada tidak? Yang misalnya ini apa nih? Rafflesia. Oh, ini bunga rafflesia atau ya. Ya. Oke, bisa dikerjakan ya? Oke. Langsung ya kalau yang sudah selesai. Yang sudah selesai, kemudian sebentar masing-masing dari setiap kelompok akan mengajukan pertanyaan, mengajukan jawabannya, presentasikan ya. Kemudian jika ada dari tanggapan dari kelompok lain bisa menanggapi terkait dengan jawaban daripada kelompok yang dipresentasikan atau jawabannya ke kelompok yang lain. Sebarannya terdapat di mana, kemudian upaya pelestariannya bagaimana begitu. Sudah? Bisa ditemukan? Oh, bisa. Kelompok ini, kelompok yang 4. Sudah ya? 3. Oke, coba ya, yang kelompok lain perhatikan presentasinya, hasil presentasi yang akan disampaikan oleh kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cendrawasih akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mengenai tentang nama-nama spesies, yaitu matoa. Penyebaran matoa, buah matoa di Flora matoa ya? Iya. Ya, oke, ya, lanjut. Hampir terdapat di seluruh wilayah daratan rendah hingga ketinggian 120 mili dan lain-lain. Kurangnya informasi dasar tentang keragaman distribusi dan kelimpahan flora sebab pohon matoa sebagian besar hanya terdapat di daerah Pulau Papua. Hal utama yang mempengaruhi persebaran tumbuhan ialah lingkungan tempat hidup atau ekosistemnya jika lingkungan tersebut tidak dijaga dengan baik. Upaya pelestarian flora dan upaya fauna. Upaya pelestarian tidak menebang pohon sembarangan, melakukan tembang pilih, penanaman kembali tanaman yang telah dimanfaatkan, memelihara tanaman dengan benar.
Apakah sejakah spesies yang terancam punah? Jawabannya itu. Ini. Bekatan, kasuari, dan cendrawasih. 3. Upaya apa sajakah yang sudah dilakukan untuk menjaga kelestarian flora dan fauna tersebut? 1. Fauna endemik adalah satwa khas yang secara alami hidup dalam wilayah tertentu. 2. Fauna endemik adalah spesies, genus atau kelompok hewan dalam wilayah geografis tertentu. Demikian ini hasil diskusi yang kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada tanggapan atau mengkaji? Ada yang mau bertanya kepada kelompok 3 dari pembahasan mereka tadi? Ada? Tidak ada. Oke, berarti Pak Guru bisa dapat menyimpulkan untuk melanjutkan daripada presentasi yang hasil presentasi atau hasil diskusi yang dipresentasikan oleh kelompok 3, yaitu mengenai cendrawasih, fauna yang terdapat di wilayah Matoa tadi ya, flora Matoa ya. Namanya tadi terkait dengan Matoa. Matoa yang ada di Papua. Dengan upaya-upaya pelestariannya tadi yang sudah dapat disampaikan atau dibacakan tadi. Jadi tumbuhan Matoa yang ada di Indonesia bagian timur, khususnya di Papua, yang terdapat banyak dijumpai di Papua, harus dilestarikan. Dengan upayanya apa tadi? Upaya-upaya tadi? Yaitu dilestarikan, menebang pohon, sesuai dengan yang dibutuhkan. Artinya untuk keperluannya. Ya toh? Oke, kemudian cendrawasih juga bagian daripada fauna yang terdapat di wilayah Indonesia Timur. Oke, kemudian kelompok yang berikut. Ya, kelompok yang terakhir. Coba kalian yang kelompok lain memberikan tanggapan ya. Tanggapan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat siang. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kami tentang flora dan fauna. Nama-nama spesies orang hutan persebaran dapat ditemukan di kawasan berhutan di Pulau Sumatera bagian utara. Faktor penyebab kepunahan kebakaran hutan. Upaya pelestarian flora dan fauna memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Apa sajakah spesies yang terancam punah? Rafflesia dan orangutan. Upaya apa sajakah yang dilakukan untuk menjaga kelestarian flora dan fauna tersebut? Upaya yang dapat dilakukan untuk pelestarian budaya bangkai ini, yaitu pemerintah melakukan konservasi terhadap bunga tersebut. Tidak menebang pohon sembarangan, melakukan tebang pilih, penanaman kembali tanaman yang telah dimanfaatkan, pemeliharaan tanaman dengan benar. Ya, oke, kita berikan aplaus untuk kelompok. Itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hasil yang dari masing-masing kelompok sudah dapat mempresentasikannya dengan baik. Kelompok 4
tadi mempresentasikan terkait dengan orang utan. Orang utan loh. Orang utan itu hanya terdapat di Sumatera dan Kalimantan. Dengan upaya-upaya yang tadi dipresentasikan, hasil yang dapat dibacakan oleh teman kelompok kalian tadi, upaya pelestariannya harus ada pihak pemerintah melakukan penanggulangan kembali atau melalui konservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kami tentang paparan Sahul bagian wilayah Indonesia Timur. Mana baratnya? Ya. Oke. Orang utan sama gajah. Gajah ya? Iya, Oke, kita aplaus untuk. Jadi yang hasil diskusi kalian yang kalian sudah dapat mempresentasikannya, baik pembagian dalam bentuk kelompok yang dibahas, beberapa pertanyaan yang ada, kemudian menampilkan gambar-gambar yang ada, berarti kalian sudah dapat memahaminya. Yang seperti yang tadi, kelompok terakhir mempresentasikan bahwa Kasuari dan Cendrawasih adalah sebaran fauna yang terdapat di wilayah Indonesia Timur. Kemudian fauna endemik Indonesia yaitu gajah dan orang utan, atau ini yang apa namanya? Gambar hewan endemik Indonesia tengah orang utan yang ada terdapat di Kalimantan bagian barat dan di Sumatera bagian. Ini bukan tengah ya, bagian barat ya. Orang utan dan gajah. Ini bagian barat ya, berarti kelompok yang kelompok 4 ya. Kelompok 1. Sanksinya adalah menyanyi. Karena apa? Salah meletakkan gambar pada wilayahnya. Oke, kelompok 1 menyanyi, ayo. Menyanyi. 1, 2, 3 saja. 1, 2, 3 salah. Kami salah. Nah, begitu saja. Oke, ayo lanjut. Menyanyi apa saja? Ayo silakan. Sanksi yang harus diberikan. Sanksi. Oke, kelompok 1. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 4 yang mana telah dapat mempresentasikan hasil terkait dengan diskusi kelompok kalian tadi. Sudah bisa dapat dipahami ya? Terkait dengan gambar-gambar yang ada, kemudian flora maupun fauna yang ada di Indonesia.
berdasarkan wilayahnya. Contoh yang tadi, cendrawasih dan kasuari di wilayah Indonesia Timur, komodo, kemudian orang utan, kemudian burung elang, kemudian ini apa namanya, burung elang ya, burung elang, kemudian gagak Bali. Oke. Kemudian di Jawa, ya di Indonesia bagian barat, yaitu ada yang kita jumpai badak Jawa dan badak bercula. Ini adalah bagian-bagian hewan atau fauna endemik yang terdapat di Indonesia. Hewan-hewan ini hanya terdapat di Indonesia. Di negara lain pun ada tidak dapat dijumpai seperti cendrawasih dan lain-lainnya. Oke? Bisa dipahami ya? Bisa. Kemudian kita sama-sama memahami dan mengenali terkait dengan persebaran flora dan fauna, maka Anda dapat mengenali juga terkait dengan biodiversitas. Ini tadi kita sudah bahas juga ya. Oke, kemudian menyangkut dengan simpulannya, Indonesia merupakan negara ya yang kaya akan berbagai jenis fauna dan flora. Itu kolamnya yang bervariasi maka di dalam. Ya. Meskipun jumlah fauna dan flora endemik Indonesia kian hari kian menipis, kita sebagai warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga serta melestarikan habitat asli dari flora dan fauna Indonesia agar mereka bisa berkembang biak dan hidup dengan baik. Ya toh? Maka yang wajib untuk kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus dapat menjaga dan melestarikan habitat atau flora dan fauna yang ada di Indonesia. Kemudian jadi yang kalian sudah memahami, yang kita sudah bahas bersama tadi menyangkut dengan pembelajaran kita. Jadi ingat, flora dan fauna, flora itu apa, fauna itu apa, kemudian iklim-iklim yang dapat mempengaruhinya sehingga terjadi persebaran flora dan fauna di mana-mana yang terdapat di wilayah Indonesia. Oke, demikian pertemuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Untuk ketua kelas dan teman-teman, ya, kita persiapkan untuk pulang ya. Oke. Selanjutnya ketua kelas. Ya, teman-teman sebelum kita pulang berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dan guru sekalian, mari teman dan guru sekalian, sebelum kita pulang mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Siang, Bapak Guru. Ya, selamat siang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat. Ya. Oke, kita pulang ya. Oke.